Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan pena asah berbunyi: jangan pernah menilai orang dari status pangkat hartanya, karena sepatu emas Fir'aun berada di neraka Allah, sedangkan sandal jepitnya Bilal yang usang terdengar ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejelek-jeleknya orang jika memandang hambanya Allah dari status pangkat, dari status harta, dari status kekayaan, anaknya siapa, punya pangkat apa, pekerjaannya apa. Siapapun yang memandang orang dengan status pangkat, maka itu merendahkan hamba-hamba Allah. Allah tidak pernah mengajarkan untuk kita melihat pangkatnya mereka. Allah tidak mengajarkan untuk melihat status mereka, apakah anaknya orang biasa, apakah anaknya orang berdarah biru. Akan tetapi yang dianjurkan oleh Islam, hendaknya kita husnudzon, baik prasangka kepada siapapun, bukan milih-milih pangkat di saat kita melihat. Masya Allah, sekarang sudah masuk zaman orang tua nggak mau mengambil menantu kecuali harus sudah punya pangkat ini, punya motor, punya mobil, punya penghasilan ini, punya penghasilan itu. Sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu? Memang benar. Kalau kita mau nyari menantu, mencari pasangan, maka pilihlah hartanya, pilihlah akhlaknya, pilihlah adabnya, pilihlah nasabnya. Tapi ditekankan oleh Rasulullah, pilihlah agamanya. Karena di saat kau memilih agamanya, engkau akan beruntung. Jadi kacamata kita memandang orang kesoleh-solehannya. Tidak ada urusannya dengan urusan pangkat dan harta. Siapapun yang memandang orang hanya urusan harta dan pangkat, atau menghormat orang dalam hanya urusan pangkat dan harta, ingat 2/3 agamamu hilang. Kalau kita cara pandangnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW suri toladan yang agung di dalam menyambut tamu siapapun, mau tamu yang berpangkat atau si fakir miskin. Bahkan Nabi Muhammad sering duduk berkumpul dengan si fakir miskin. Beliau pernah duduk dengan para pejabat, iya, tapi dengan fakir miskin pun beliau iya. Bahkan beliau lebih menyambut di saat duduk dengan orang yang tidak mampu, karena beliau mencintai fakir miskin. Fakir miskin ini orang yang hatinya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan. Disitulah Allah membersamai mereka. Maka pastikan, wahai pemirsa, jangan sampai kita ini melihat seseorang dari status merek mobilnya apa, merek HP-nya apa, anaknya siapa. Jangan kayak gitu. Kita telah mempersempit dunia yang lebar ini dengan cara pandang kita yang pilih-pilih seperti itu. Kalau memang kemuliaan seseorang dari status pangkat, status harta, kenapa sepatu emas Fir'aun masuk neraka? Ayo, Fir'aun itu kaya raya, dia itu raja presiden, dia punya sepatu emas. Coba, sepatu dari emas, tapi masuk neraka. Sedangkan Bilal ibn Rabah yang sandalnya usang, sandalnya jepit, terdengar ada di surga. Maka tidak bisa kita melihat orang mulia dari status pangkat harta. Enggak. Pangkat harta ujian. Yang kaya belum tentu mulia. Yang melarat belum tentu hina. Karena rezeki itu ujian. Maka solusinya banyak syukur dan bersabar. Banyak syukur dan bersabar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita harus menjadi hamba yang bijak. Cara pandang kita sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang datang, kita husnudzon, hamba yang soleh, kelihatan tutur katanya baik, husnudzon, maka kita hormat. Siapapun tamu yang datang ke kita, kita hormat dan memuliakan tamu minimal 3 hari 3 malam. Selebihnya itu adalah anjuran, mau dihormat terus bagus, andaikan tidak pun tidak masalah. Artinya apa? Jangan sampai mempengaruhi perubahan akhlak kita gara-gara urusan nasab, gara-gara urusan harta, gara-gara urusan pangkat. Wow, kalau yang datang pakai mobil, waduh, langsung loncat dari rumahnya menuju halamannya. Tapi kalau yang datang si becak,
yang datang pakai sepeda ontel, pintu rumahnya tetap gak dibuka, diketok-ketok gak dibuka, males. Kok ada perubahan kayak gitu? Hati-hati, yang memuliakan orang gara-gara pangkat dan hartanya, maka 2/3 agamanya hilang. Muliakan mereka karena usianya. Apakah dia orang sepuh? Usianya sepuh harus kita muliakan. Muliakan mereka karena keilmuannya. Muliakan mereka karena soleh dan solehannya. Muliakan mereka karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat. Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita melihat status merek mobilmu, merek bajumu, merek HP-mu, merek pangkatmu. Tidak pernah dianjurkan oleh Allah kita melihat itu. Tetapi yang dianjurkan oleh Allah, kita bermuamalah dengan yang baik sama siapapun dari hamba-hamba Allah. Pastikan jika ada orang di hadapan kita bertamu atau bermuamalah dengan kita, hormati mereka semuanya atas nama kemanusiaan dan atas nama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.